Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang bab sistem bilangan real untuk subbab di struktur himpunan bilangan real. Struktur himpunan bilangan real terdiri dari beberapa himpunan bilangan, dan himpunan yang paling sederhana adalah himpunan bilangan asli yang biasa kita simbolkan dengan huruf N atau natural. Himpunan bilangan asli dibagi menjadi 3 kelompok bilangan, yaitu bilangan 1, kemudian bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya, kemudian bilangan 4, 6, 8, 9, dan seterusnya, di mana masing-masing kumpulan bilangan ini mempunyai nama masing-masing, yaitu untuk kelompok bilangan yang kedua adalah kelompok bilangan prima, sedangkan kelompok bilangan yang ketiga adalah bilangan komposit. Sehingga dengan kata lain, untuk kelompok himpunan bilangan asli terbagi menjadi 3 kelompok bilangan lagi, yaitu bilangan 1, bilangan prima, dan bilangan komposit. Kemudian lingkup himpunan bilangan yang lebih luas adalah himpunan bilangan cacah, di mana himpunan bilangan cacah itu adalah gabungan antara bilangan asli yang sebelumnya tadi, kita mulai dari angka 1, dan juga bilangan 0. Gabungan dari bilangan 0 dan bilangan asli jika kita gabungkan menjadi himpunan bilangan cacah. Nama lain untuk himpunan bilangan cacah adalah himpunan bilangan tak negatif karena semua nilai bilangannya positif. Berikut adalah gambaran pembagian dari struktur himpunan bilangan cacah yang terdiri dari 0 dan bilangan asli. Sebelumnya kita telah membahas himpunan bilangan cacah atau himpunan bilangan tak negatif. Kemudian sebaliknya di sini kebalikan dari bilangan cacah adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif itu diantaranya adalah -1, -2, -3, dan seterusnya. Jika bilangan cacah yang terdiri dari 0 dan himpunan bilangan asli tadi kita gabungkan dengan himpunan bilangan bulat negatif, maka akan menghasilkan himpunan bilangan bulat yang biasa disimbolkan dengan huruf Z. Jadi kurang lebih gambaran dari struktur himpunan bilangan bulat adalah sebagai berikut. Yang sebelah kiri adalah himpunan bilangan bulat negatif, sedangkan yang sebelah kanan adalah himpunan bilangan cacah. Selanjutnya, jika kita ingin mengukur panjang, berat, dan lain sebagainya, bilangan bulat saja tidak memadai karena dari himpunan bilangan bulat, bilangan-bilangannya tidak dapat memberikan nilai ketelitian yang cukup baik. Oleh karena itu, kita memerlukan juga bilangan yang berbentuk pecahan, contohnya 3/4, 7/8, dan seterusnya. Nah, dalam himpunan bilangan rasional atau yang biasa disimbolkan dengan huruf Q, definisinya adalah kumpulan dari bilangan yang dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan P per Q, di mana P dan Q-nya masing-masing adalah bilangan bulat, namun Q-nya tidak boleh sama dengan 0. Jika bilangan pecahan digabungkan dengan bilangan bulat di himpunan bilangan yang sebelumnya, maka akan dihasilkan himpunan bilangan rasional dengan lingkup yang lebih luas lagi. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Bilangan rasional adalah himpunan gabungan dari bilangan pecahan dan juga himpunan bilangan bulat. Pecahan dan bilangan bulat di sini syaratnya harus memenuhi definisi bilangan rasional yang tadi, yaitu dapat dinyatakan sebagai P per Q, di mana P dan Q-nya masing-masing adalah bilangan bulat dan Q-nya tidak boleh sama dengan 0. Sebagai tambahan penjelasan, saya berikan contoh untuk menentukan apakah suatu bilangan itu termasuk ke dalam bilangan rasional atau tidak. Misal, kita analisa apakah bilangan 2 tergabung ke bilangan rasional atau tidak. Yang sudah kita tahu bahwa 2 ini tergabung dalam himpunan bilangan asli dan juga himpunan bilangan bulat, karena himpunan bilangan asli tercakup di dalam himpunan bilangan bulat.
sehingga kalau dia masuk ke bilangan asli otomatis dia masuk ke bilangan bulat. Namun apakah betul si 2 ini termasuk ke dalam bilangan rasional juga atau tidak? Sedangkan di definisi bilangan rasional, dia adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai P per Q, di mana P dan Q-nya masing-masing adalah bilangan bulat dengan Q tidak sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat sekilas, bilangan rasional ini harusnya isinya hanya pecahan semua, di mana pembilang dan penyebutnya masing-masingnya adalah bilangan bulat dan penyebutnya tidak boleh 0. Nah, bagaimana jika bilangannya bulat seperti angka 2 ini? Kita lihat, ternyata si 2 ini dapat juga dinyatakan sebagai bentuk pecahan P per Q, contohnya sebagai bentuk 4 per 2 atau 16 per 8. Masih banyak bentuk-bentuk pecahan yang lainnya tentunya. Di mana P-nya adalah bilangan bulat dan Q-nya juga bilangan bulat tak 0, sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa 2 memenuhi syarat dari bilangan rasional, atau dengan kata lain 2 memang termasuk ke dalam bilangan rasional. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bilangan rasional, lalu di sini kita akan membahas kebalikannya dari bilangan rasional, yaitu bilangan irasional, atau kata lainnya adalah bilangan yang tak rasional. Tidak semua ukuran panjang dapat diukur dengan bilangan rasional. Tadi kalau sebelumnya bilangan-bilangan bulat saja tidak cukup untuk memenuhi tingkat ketelitian suatu hasil pengukuran, namun di sini ada juga beberapa bilangan yang kalau kita gunakan bilangan rasional saja tidak cukup, sehingga kita membutuhkan lingkup bilangan irasional. Contohnya adalah sisi miring dari segitiga siku-siku sama kaki dengan sisinya 1 cm. Jadi dia bentuknya Pitagoras ya. Pitagoras, kemudian sisinya adalah 1, sehingga hasilnya adalah akar 2. Bilangan tersebut tidak dapat kita tuliskan sebagai hasil bagi dari 2 bilangan bulat. Jadi akar 2 itu kan paling sederhana bisa dituliskannya dalam bentuk akar 2 per 1, tapi dia tidak bisa dituliskan dalam bentuk P per Q dengan P dan Q-nya masing-masing bilangan bulat seperti definisi dari bilangan rasional yang sebelumnya. Sehingga bilangan irasional di sini sebetulnya definisinya adalah bilangan-bilangan di luar bilangan rasional, atau suatu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q dengan P dan Q-nya adalah bilangan bulat dan Q-nya tidak 0. Kurang lebih seperti kebalikannya dari bilangan rasional. Setelah kita membahas beberapa himpunan sebelumnya, ada bilangan asli, kemudian bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan irasional. Nah, sekarang dari hasil gabungan keseluruhannya, kita bisa mendapatkan suatu himpunan bilangan real. Atau sederhananya, bilangan real ini merupakan gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Kenapa? Karena bilangan asli dan bilangan bulat itu tergabung ke dalam bilangan rasional. Jadi bilangan rasional itu cakupannya lebih luas, sehingga dapat kita tuliskan bahwa si bilangan real ini merupakan gabungan dari rasional dan irasional. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Seperti yang kita tahu sebelumnya, bilangan rasional merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan P per Q, P dan Q-nya masing-masing bilangan bulat dan Q-nya tidak 0, sedangkan bilangan irasional adalah sebaliknya. Jadi kalau kita mau tuliskan dalam simbol bilangan real ini kita tuliskan sebagai R, kemudian bilangan rasionalnya adalah Q, dan bilangan irasionalnya adalah R min Q, artinya dia bilangan real selain bilangan rasional. Kemudian dari keseluruhan yang sudah kita bahas sebelumnya, kita bisa mereview ulang secara keseluruhan komponen-komponen dalam himpunan bilangan real atau struktur bilangan real itu apa saja. Yang pertama, kita punya cakupan yang paling luas, yaitu himpunan bilangan realnya.
Kemudian bilangan real itu terbagi menjadi dua kelompok bilangan, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Kemudian untuk bilangan rasionalnya kita bisa membaginya menjadi dua lagi, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kemudian untuk bilangan bulatnya kita bisa pecah lagi menjadi bilangan cacah yang dimulai dari 0 dan bilangan bulat negatif. Selanjutnya untuk bilangan cacah kita bisa bagi lagi menjadi dua, yaitu bilangan asli dan bilangan 0. Nah, untuk bilangan asli kita bisa bagi menjadi 3, yaitu bilangan prima, kemudian bilangan 1, dan bilangan komposit. Bilangan komposit ini merupakan bilangan-bilangan selain 1 dan bilangan prima. Nah, keseluruhan ini adalah struktur dari himpunan bilangan real.